Baik, mohon maaf ya tadi eh, saya sudah rekam Kak. Rekam masih belum ya Kak Sok? Saya sudah rekam kok Kak. Halo Kak Sok. Oh ya, oke aman ya. eh saya share screen lagi ya. Adik-adik mohon izin. Oke, kelihatan slide saya? Eh, halo, bisa ada satu orang yang jawab? Kelihatan nggak slide saya? Kelihatan, Kak. Oke, oke. Tadi sempat terputus ya. Nah, pertanyaan sederhana saya, adik-adik pernah ikut tes CPNS sebelumnya, atau pernah ikut tryout, atau pernah ngerjain soal TKP? Sudah, Kak. Sudah pernah. Oh, tidak pernah. Oke, berarti kita mulai dari awal ya, karena adik-adik kan belum pernah. Saya pikir itu maksud saya tujuannya supaya ditahu penjelasannya mulai dari mana gitu. Mulai dari dasar atau langsung tancap gas gitu ya. Nah, oke. Jadi TKP itu kan mungkin ada pernah dengar. Jadi TKP itu adalah tes kepribadian ya. Jadi mengukur bagaimana kepribadian seorang calon ASN ya atau calon CPNS. Nah nanti di soal CPNS itu SKD itu untuk khusus TKP itu ada 45 soal. Nah 45 soal biasanya dia di nomor-nomor terakhir tuh. 45 soal yang terdiri dari 6 indikator. Nah apa aja indikatornya nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di soal TKP itu tidak ada jawaban yang salah. Misalnya kan kayak TIU atau TWK itu kan jawabannya kalau bukan salah ya benar. Tapi TKP itu enaknya adalah jawabannya berentang 1 sampai 5. Jadi yang paling benar itu adalah dapat jawaban 5 sampai pada akhirnya yang poin satu itu yang jauh gitu ya. Jawabannya agak agak melenceng gitu. Jadi pastikan bahwa adik-adik memilih kalau bukan poin 4 ya sebisa mungkin poin 5 gitu supaya maksimal gitu ya nilainya. Karena TKP ini cukup membantu dia. Nah, waktu pengerjaan nanti 100 menit. Oke, untuk secara keseluruhan ya SKD-nya kan 110 soal, 100 menit sehingga satu soal itu kurang dari 1 menit ya. Sehingga soal CPNS itu sebenarnya tidak ada yang susah. Yang susah adalah kita bermain dengan waktu karena satu soal kurang dari 1 menit. Oke. Nah, untuk TKP sendiri itu passing grade-nya adalah 166. Ini angka yang tidak terlalu tinggi sih. Cukup cukup inilah sedang ke bawah gitu. Dan hampir setiap orang melewati passing grade ini. Dan ingat, Anda tidak hanya melewati passing grade, tapi juga harus menjadi top score ya. 3 kali formasi yang Anda pilih. Jadi kalau formasinya satu, berarti Anda harus menjadi 3 besar supaya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya namanya SKB ya, seleksi kompetensi bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Di slide ini ada pertanyaan kira-kira atau cukup jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau cukup jelas bisa kita lanjut. Kalau cukup jelas bilang ya, bilang cukup jelas itu. Eh, atau lewat nih ya, next ya, oke. Karena ini masih dasar ya, jadi mungkin aman ya. Baik, selanjutnya itu tadi karena saya bilang indikator TKP itu ada 6. Ada pelayan publik, jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, anti radikalisme, sampai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, 6 indikator ini sebenarnya tidak perlu dihafal, adik-adik. Karena di setiap soal itu ditulis di atasnya ini indikator apa gitu. Misalnya soal nomor 66 misalnya, pelayanan publik di atasnya baru soalnya gitu. Jadi pelayanan publik nomor 66 langsung di apa berikan redaksi soalnya. Jadi adik-adik tidak perlu menghafal ini masuk pada apa gitu. Pelayanan publik kah, PIK kah, jejaring kerja kah, atau anti radikalisme. Oke. Nah, apa ini 6 indikator ini? Jadi seperti ini penjelasan sederhananya. Pelayanan publik itu bagaimana kita menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Berarti posisi kita di sini adalah sebagai pelayan. Namanya juga pelayanan publik ya. Jadi pelayan apa saja? Nanti di soal akan diberikan. Misalnya posisi Anda
Anda sebagai customer service, misalnya customer service yang melayani orang bla 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 bla. Anda dihadapkan dengan masalah apa? Nah, gitu biasanya soalnya. Nah, kita itu harus mampu menampilkan perilaku keramah tamahan. Oke, nanti di slide terakhir saya akan berikan apa trik-triknya menjawab soal TKP ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, jejaring kerja itu adalah mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Intinya adalah jejaring kerja itu berbicara tentang hubungan kita dengan rekan kerja. Itu namanya jejaring kerja, kan jejaring kerja. Jadi hubungan kita dengan rekan kerja, baik itu atasan, kalau misalnya posisi kita sebagai karyawan, bisa juga bawahan kalau posisi kita sebagai atasan. Nah, hubungan dengan keluarga juga misalnya nanti dihadapkan dengan kerjaan yang penting dan apakah milik keluarga atau enggak gitu. Jadi itu ciri khasnya. Nah, sosial budaya itu adalah namanya juga sosial dan budaya. Berarti ini erat kaitannya dengan kehidupan ya. Mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Jadi kita itu ya seperti Indonesia. Indonesia kan beragam ya, terdiri dari banyak agama, banyak suku, banyak budaya, dan lain-lain ya. Jadi sebisa mungkin kita itu mampu beradaptasi. Misalnya nanti kita ditempatkan di daerah yang kita sebagai minoritas. Atau ada rekan kerja kita yang sebagai seorang yang minoritas, baik itu dari segi budayakah atau dari segi agama. Nah, bagaimana kita bisa atau mampu beradaptasi di lingkungan yang berbeda itu. Nah, kemudian ada namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kalau ini mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi nanti seringkali diberikan kasus selama ini pakai cara-cara lama, cara-cara manual, kemudian muncul itu teknologi baru, teknologi informasi yang paling tidak bisa meningkatkan kinerja. Misalnya di antrian tuh, biasanya selama ini kita pergi ke bank, itu ngantri dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore misalnya. Bagaimana itu TIK bisa mengurangi masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Misalnya kita pakai antrian online. Jadi kita sebagai pelanggan itu hanya datang pada saat jam operasionalnya. Kira-kira misalnya antrian 30, kita datangnya sekitar jam 10. Nah, seperti itu. Itu kan lebih memberikan apa eh, tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang di bank sehingga masyarakat kan tidak dirugikan. Seperti itu. Nah, yang kelima itu ada namanya profesionalisme. Jadi namanya profesional ya. Jadi kita tuh harus kerja profesional. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, ini juga seringkali misalnya nanti kita ada kerjaan yang lagi banyak deadline-nya, tiba-tiba ada gangguan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Ada teman lama yang ingin ajak kita meet up atau ketemuan gitu. Di saat yang bersamaan kita lagi banyak sekali tuh pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu kita milih yang mana? Nah, itu ya. Nanti kita akan bahas di triknya. Kemudian nanti radikalisme. Mungkin adik-adik pernah dengar kata radikalisme ya. Radikalisme itu kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Maksudnya, radikalisme itu mereka kelompok-kelompok yang mau mendirikan negara Islam misalnya atau negara agama tertentu. Jadi itu kan tidak sesuai dengan Indonesia ya. Indonesia kan majemuk. Jadi kita bicara tentang Pancasila kan sudah final dan mengikat. Jadi sebisa mungkin nanti eh, kita sebagai pegawai itu menghindari namanya radikalisme. Baik itu diajak atau ada teman kita yang menjurus ke sana ya kita sebisa mungkin mencegah dia untuk tidak radikal. Untuk 6 poin ini kira-kira dipahami adik-adik? Ada pertanyaan kah sebelum ke slide berikutnya? Eh, Kalau tidak ada bilang ya, kalau ada bilang juga ya supaya saya tahu. Sebelum kita ke slide berikutnya, ada pertanyaan di 6 indikator ini? Paham Kak? Oke. Next. Ya, oke. Jadi saya pikir adik-adik calon aparatur sipil negara sudah ini ya cepat nangkap ya. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini trik menjawab soal TKP adik-adik. Ini berdasarkan pengalaman saya beberapa kali tes. Jadi saya sudah melewati tes beberapa kali sebelum akhirnya jadi PNS ya. Nah,
Yang pertama tentu kita harus pahami kisi-kisi TKP, tidak perlu hafal, paling tidak gambaran secara garis besar tadi, ada baca lagi, pahami, oh ya oke, cukup pahami saja. Kemudian yang kedua, tempatkan diri sebagai ASN. Jadi kita tuh harus profesional, tegas pada aturan. Apapun masalahnya, aturan adalah Tuhan. Bahasa apa ya? Saking aturan ini kita benar-benar menjunjung tinggi. Misalnya gini, kita sebagai orang yang sebagai apa ya perawat misalnya atau adminnya BPJS misalnya, datanglah nenek-nenek tua yang merujuk dari Luwu Utara. Nah, Luwu Utara kan misalnya cukup jauh tuh dari Makassar. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Nah, ternyata dia tidak bawa tuh kartu BPJS-nya yang seharusnya ada kartu BPJS baru bisa dilayani. Dan nenek tua itu tidak mungkin dong balik lagi ke Luwu dengan jangka waktu yang cukup panjang dan bisa sekarat kan bahasa kasarnya. Nah, bagaimanapun kondisi nenek itu, selama tidak ada kartu BPJS-nya itu tidak boleh dilayani. Karena aturannya harus ada kartu BPJS. Jadi, sosial itu boleh selama tidak melanggar aturan. Nah, kecuali ada alternatif nanti boleh boleh tuh difoto misalnya. Nah, itu boleh tuh kayak gitu. Misalnya ada aturan yang bilang begitu. Atau misalnya nanti Anda sebagai penjaga apa istilahnya? Penjaga apotek misalnya. Nah, di jam 16.00 itu apotek Anda harusnya sudah tidak melayani lagi orang yang mau beli obat. Nah, jam 16 lewat 5 Anda sedang beres-beres tuh. Tapi apoteknya kan belum tutup nih, lagi beres-beres, tapi sudah closing untuk pelayanan. Datanglah ibu-ibu yang nangis, membawa resep dokter, dan resepnya hanya ada di apotek Anda. Dan dia bilang bahwa anak saya sudah hampir sekarat di ICU. Butuh sekali obat yang adanya hanya di Anda. Nah, kita sebagai ASN tetap profesional, tidak boleh memberikan obat ke ibu itu, walaupun anaknya hampir meninggal. Karena apa? Karena kalau kita beri obat ke dia, itu kita melanggar aturan. Nah, yang terjadi para calon ASN seringkali membawa perasaannya, seringkali membawa kejadian di lapangan, bawa ke soal. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau di lapangan, seringkali kan kita kasihan tuh. Kasihan dong kan ibu-ibu ini hampir meninggal tuh anaknya sudah sekarat. Kasih dah obatnya. Lagi pula kan ini belum tutup nih, saya lagi beres-beres walaupun waktu pelayanannya sudah closing misalnya. Tapi di soal tuh nggak boleh. Aturannya jam segitu ya segitu. Sama kayak misalnya atasan pulang kantornya jam 4 harusnya, tapi atasan mengajak pulang jam 3. Itu nggak boleh kalau di soal. Karena aturannya begitu. Jadi kita tuh benar-benar menuhankan aturan gitu. Nah, sama. Nomor 3 ini mirip kayak tadi, realistis, kedepankan logika daripada perasaan. Tidak perlu kelihatan seperti malaikat. Jadi kita, ASN tuh memang kita menolong masyarakat ya, tapi boleh menolong selama tidak menabrak aturan. Gitu. Jadi PNS itu harus begitu, harus sesuai prosedur. Apapun yang terjadi harus sesuai prosedur. Beda sama orang bisnis. Orang bisnis itu walaupun prosedurnya salah, yang penting untungnya banyak. PNS itu enggak, walaupun rugi tapi yang penting sesuai aturan, sesuai prosedur gitu. Nah, ini juga nomor 4, bekerja secara efektif dan efisien. Sebisa mungkin kita ada gangguan atau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang misalnya lewat sentuhan IT lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat diselesaikan. Nah, itu juga boleh tuh kalau ada alternatif seperti itu. Nah, yang nomor 5, inovasi pada diri sendiri, kita bisa try and error. Kalau inovasi pada instansi itu harus pasti. Maksudnya gimana? Misalnya kalau diri sendiri ini misalnya sama kayak kita melamar CPNS tuh, misalnya masukin ijazah, masukin transkrip, masukin akreditasi dan lain-lain. Itu kan boleh coba-coba tuh, misalnya ukurannya tidak terlalu besar, dicoba lagi. Kalaupun kemudian gagal, itu kan impact-nya pada diri sendiri, bukan orang lain. Nah, beda halnya kalau instansi. Instansi itu nggak boleh dicoba-coba, harus pasti. Karena apa? Kapan dia masih coba-coba dan itu salah, kan berakibat fatal buat masyarakat banyak. Nah, itu makanya harus pasti. Nah, nomor 6 itu kita pahami konteks soal, siapa pelakunya, apa objeknya, dan di mana lokasinya. Ini juga penting. Kita di soal itu, yang paling penting yang harus kita tangkap itu adalah kita di soal itu sebagai siapa, disuruh ngapain, dan apa masalahnya. Itu penting. Kenapa? Karena kalau posisi kita sebagai atasan dan
yang bermasalah itu adalah anak buah, misalnya dia menggelapkan dana sekian triliun misalnya, kita sebagai atasan itu boleh memecat dia. Beda halnya kalau kita sesama rekan kerja, kan nggak ada wewenang kita untuk memecat sesama rekan kerja. Nah, kita hanya memberikan nasihat, memberikan solusi gitu. Jadi kalau Anda bisa langsung menangkap dari soal yang panjang itu, kita sebagai apa, masalahnya apa, dan suruh ngapain, kalau cepat tangkap itu, rasanya cepat menyelesaikan soal TKP. Karena yang dibutuhkan bukan hanya benar, tapi juga cepat gitu. Nah, nomor 7 adalah prioritaskan opsi yang menunjukkan aksi nyata, tegas, dan solutif. Nah, ini penting. Kita pengen negara Indonesia bebas dari korupsi, tapi kita saja masih korupsi waktu. Kita saja masih melanggar sana-sini aturan, melanggar lampu merah, dan seterusnya. Jadi aksi nyata itu walaupun kecil, itu sangat dibutuhkan di soal TKP. Misalnya nanti ada itu kejadian di tengah jalan, ada pohon yang tumbang misalnya. Nah, kalau misalnya kita punya kemampuan untuk menggeser itu pohon, misalnya pohonnya kecil, tanpa harus kita menelpon damkar, itu lebih efektif. Kenapa? Karena kita langsung, dibandingkan kalau telepon damkar, itu kan lama. Nah, beda halnya dengan eh, roboh pohon yang besar gitu, yang nggak bisa kita atasi. Atau ada sampah yang berserakan di situ, kita telepon tukang sampah atau petugas kebersihan itu bagus, tapi bukan aksi nyata. Itu lama dia. Termasuk misalnya nanti ada kebakaran, telepon damkar itu bagus, tapi kenapa tidak kita sambilan menyiram dengan air seadanya dulu? Gitu. Itu namanya solutif, aksi nyata. Itu penting juga. Nah, yang ke-8 adalah fungsi ASN nih. Pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, sebenarnya dari 8 poin ini, kesimpulannya itu ada nomor 9 sebenarnya. Nah, seringkali di soal TKP, kita itu dibenturkan dua kepentingan yang sama-sama penting. Misalnya antara pelayanan dengan atasan, antara atasan dengan rekan kerja, atau bahkan dengan keluarga tuh seringkali. Misalnya gini, saya kasih contoh. Antara apa ya, keluarga ini misalnya dengan pekerjaan, dengan instansi. Misalnya kita lagi rapat penting, sangat penting, misalnya diberikan ilustrasi bahwa rapat ini menentukan masa depan perusahaan, rapat tentang apa, tentang keuangan, rencana ke depan dan seterusnya. Nah, di saat yang bersamaan, istri Anda menelpon, dia ngabarin bahwa anak-anak Anda itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, andaikan di situ posisinya istri Anda bisa membawa ke rumah sakit, ya Anda tidak perlu meninggalkan rapat. Beda halnya kalau misalnya anak Anda itu tidak ada satupun yang bisa menolong, yang bawa ke rumah sakit. Nah, Anda harus pergi mengantar anak Anda. Tapi dengan catatan, ada staf Anda atau asisten Anda atau sekretaris Anda yang menghandle dulu rapatnya. Gitu. Jadi, secara garis besar, kepentingan itu diawali dengan pelayan instansi, atasan, rekan kerja, baru keluarga. Tetapi beberapa kasus misalnya kita bisa menimbang apakah didahulukan atasan dulu atau keluarga dulu. Tergantung tadi kondisional ya. Secara garis besar seperti ini, tapi kadang juga keluarga bisa menang kalau tadi tidak ada satupun yang bisa menolong keluarga Anda untuk pergi ke rumah sakit misalnya. Tapi kalau ada ya kita tetap harus instansi. Nah, sama kayak pelayanan sama atasan. Misalnya atasan minta Anda di posisi sedang melayani banyak masyarakat dan di situ sangat ramai. Atasan minta Anda untuk ke ruangannya untuk memperbaiki laptopnya karena kena virus. Yang bisa perbaiki itu hanya Anda misalnya di soal. Jadi kita bimbang milih yang mana gitu. Tapi kalau bisa kedua-duanya lebih bagus. Misalnya kita ngasih tahu ke atasan, coba Pak Bos, laptopnya itu dimatikan dulu atau diinstal ulang atau apalah itu. Yang saran itu dikerjakan oleh atasan Anda. Sehingga Anda tidak meninggalkan pelayanan. Hanya keep beberapa detik gitu, 1 atau 2 menit gitu. Nah, itu lebih baik kalau ada opsi yang itu. Gitu. Karena ASN itu utamanya adalah sebenarnya pelayanan tadi. Pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Sebisa mungkin masyarakat itu diutamakan. Dan kesimpulannya adalah kita memang perlu berkorban buat sesuatu yang kita mau. Apa yang Anda mau? Anda mau PNS. Jadi harusnya berkorban. Supaya yang kita mau nggak jadi korban. Yang PNS itu nggak jadi korban. Artinya jangan sampai orang lain yang ambil gitu.
Jadi prinsip saya dulu sebelum tes itu, yakinkan pada diri Anda bahwa ini adalah tes terakhir. Sehingga Anda harus habis-habisan gitu. Tidak ada opsi lain selain PNS. Apalagi sebentar lagi mau Lebaran, karena ditanya gitu, kok belum PNS sih gitu kan. Nah, Anda bisa jawab kalau sudah PNS gitu. Nah, ini motivasi aja. Saya pikir begitu, adik-adik, trik yang saya pengalaman yang pernah saya eh, alami. Kalau misalnya ada hal yang kurang yang mungkin luput dari pengalaman saya. Ada pertanyaan dari penjelasan ini sebelum kita ke soal atau cukup jelas? Kalau ada pertanyaan bilang, kalau tidak juga bilang ya, supaya saya jelas mau ngapain gitu. Kira-kira mau lanjut ke soal atau ada pertanyaan tentang ini? Aman ya? Iksan aman, Putri aman, Nana, Izin saya, Pak, mau bertanya. oh ya, boleh. Eh, izin Pak, ini kan ada trik-triknya. Nah, soal TKP itu biasanya panjang-panjang. Terus makan waktu untuk Betul, jawabannya. Kita harus pilih jawaban A, B, C, D, E. Kira-kira ada betul. tips yang lainnya untuk memudahkan memilih Ya, jawaban yang tepat, opsi, efisiensi opsi, waktu. oh ya, siap. Baik, terima kasih Kak Nana. Panggil Kak aja ya, biar saya kelihatan muda gitu. Oke, soal TKP itu panjang. Betul, opsinya dua. Yang pertama, kita baca di awal kalimat, oke. Kemudian baca dua kalimat terakhir. Tetapi kadang juga belum dapat tuh poinnya apa gitu biasanya. Kalau Anda mampu baca skimming lebih baca cepat, cari tiga hal yang saya bilang tadi. Yang pertama, posisi kita sebagai apa, masalahnya apa, dan kita disuruh ngapain. Kalau sudah tangkap tiga poin itu, bisa tidak perlu baca. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, boleh juga tuh kita langsung ke jawaban. Cari jawaban yang misalnya bermakna negatif, itu bisa di skip. Apa tuh yang bermakna negatif? Misalnya, kata-kata negatif, tidak, tidak akan, atau saya masih berupaya, itu kan kayak masih dalam tahap perencanaan kali ya. Kemudian saya menolak, kalau ada makna-makna yang seperti itu, sebenarnya kita bisa langsung keep. Nah, nanti di soal kita bisa lihat ya. Kemudian itu sih eh, trik dari saya, pengalaman. Ada lagi kan, Ana? Aman kan, Ana? Aman Kak, makasih Kak. Oh iya, oke. Sama yang ketiga, soal TKP itu sering-sering latihan dan catat poin dari setiap soal. Misalnya gini, saya dulu punya catatan tuh sebelum tes. Jadi diceritakan tuh kalau ditanya, kalau ada begini, ditanya begini, oh jawabannya begini gitu. Karena soal TKP itu berputar di situ aja. Kalau kasusnya begini, dia begini, oh jawabannya ini gitu. Misalnya kayak tadi ya, kalau ada eh, apa pasien yang sudah kritis, tapi apotek saya sudah waktunya tutup, ya saya jawabannya adalah saya tidak akan memberi obatnya. Nah, itu catat poin-poin seperti itu, mumpung masih jauh ya, masih lama nih, mumpung masih lama tesnya. Saya dulu terutama TWK, TWK tuh saya mungkin ringkasan saya tuh mungkin satu buku ya penuh. Satu buku catatan itu berapa puluh halaman itu ya, itu penuh. TKP pun begitu kalau bisa. Jadi Anda kalau ketemu soal yang sama, oh iya jawabannya begini kan. Oh kalau diajak begini, oh begini jawabannya. Gitu. Jadi malam ini mau soal yang susah, sedang, atau mudah? Soal yang pendek atau panjang? Susah, Yang Kak, susah, susah. oke. Saya suka. Oke. Saya share screen yang soalnya ya. Nggak tahu tadi ini, saya stop dulu ini karena saya nggak tahu tadi desktop atau file ya. Coba ya, saya share ulang ya. Ini BTW mau CPNS apa ya? Sambil menunggu slide saya. Izin Kak Kak Nana, mau jadi dosen yang tetap mau jadi PNS. dosen di mana?
Di mana Kak dosennya? Di Oh ya sudah. tempat mengajar saya di UIN Palopo. UIN Palopo. Oh ya 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 oke. Saya kira di UNM supaya jadi rekan kerja saya. Saya kebetulan ngajar di UNM. Tahun lalu ada itu saya ngajar dosen, dia lulus di UNM juga. Di IAIN Polopo ya. Bagus juga itu. Jurusan apa Kak? Saya statistika di FEBI di Oh, UIN Palopo, Pak. alumni mana dulu? Dulu Ke alumni ini mana? Hah? alumni saya sering ke apa UNM, Pak. Oh, di MIPA UNM. ya? Pak. Di anu, pinisi biasa sering ada undangan dari UNM di gedung pinisi. Saya Oh, sering ke oh situ. iya. Ya. Kok kita nggak ketemu ya? Ya nggak lah. Mungkin belum. Ya kan belum kenal ya. Oke. Saya jurusan fisika ya, kakak. Cuma di Master Prima saya ngajar TKP dari 2023 gitu. Oke. TKP itu mudah ya, nggak susah. Nah ini misalnya ya, soal ini kelihatan nggak ya? Kan maunya yang panjang tuh. Halo Kanana, yang lain kelihatan nggak soal saya? Sebentar. Dibaca dulu ya. Kelihatan nggak? Oke. Oke, kalau sudah boleh diberi jawabannya ya di kolom chat boleh tuh biar kita bahas. Oke Kak Fitri, oke. Yang lain boleh sama, boleh beda ya. Oke, Kak Nana Delta, Kak Fitri Charlie, Kak Fitri juga Charlie. Ada lagi yang lain? Oh, dosen IAIN Palopo ya. Wow, keren ya. Delta, oke. Medar ya, Medar. Ada yang mau menjelaskan? Yang Ini, Charlie, Pak, tapi UIN. ya? Apanya? Gimana tadi Kak Nana? Sekarang bukan IAIN lagi, Pak, tapi UIN. Oh, Win. Oh, sorry, Universitas sorry. Islam apa negeri. Papua. Sorry, maaf ya, maaf. Saya dari luar Sulsel sih asalnya, jadi mungkin perkembangannya saya nggak terlalu paham. Bagus dong kalau gitu, Win. Saya sebenarnya alumni luar ya, maksudnya luar Sulsel. Kebetulan ngajar di UNM. Saya tidak ikuti perkembangannya, maaf ya. Oke, jawabannya Charlie sama Delta ya. Yang Charlie dulu mungkin ya. Kenapa harus menjawab Charlie? Siapa tadi ya? Kak Fitri ya. Dari Delta ya. Awalnya Charlie. Jadi oke. Kenapa Delta sekarang? Semuanya jawab Delta ya. Kenapa Delta? Siapa yang mau jawab? Kak Nana, Kak Fitri, Kak siapa lagi tadi? Sorry. Kak Medar. Siapa mau jawab ya? Apa alasannya harus jawabannya harusnya Delta? Kenapa? Halo, kenapa Delta ya? Kak Nana mau jawab?
Halo, Kak Nana, Kak Medar, ada yang bisa jelaskan kenapa harus delta? Biar kita diskusi gitu. Nggak mesti harus benar ya. Yang penting kasih alasan aja kenapa harus delta. Halo, Kak Medar, siapa? Jawab atau langsung saya jelaskan. Tapi bagusnya diskusi dulu sih, biar tahu sudut pandangnya. Kak Kak Aris Wandi, ini bukannya mahasiswa fisika ya? Aris Wandi kok kasing ya. Kak Fit, Izin jawab, Pak. ya, Kenapa sampai delta atau D? Karena posisinya kan dia ini sebagai CS. Nah, sementara untuk CS itu kan pasti otomatis yang dia layani bukan hanya satu dua orang. Terus oke, sebelumnya juga dia sudah sempat menjelaskan ke ini DDT itu kan. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar, ternyata hasilnya tidak jadi satunya atau setelah menghemat waktu dia terus ini minta keluar. Belajar, Kak. Lagi belajar. oke. Terus? Oh iya ya, sempat putus-putus sih tadi. Oke, karena supaya tidak seperti malaikat. Oke, tadi juga Kak Fit sudah menjelaskan ya. Karena sudah benar ya, tadi jawabannya memang harusnya delta. Kan kita lihat gini. Di soal ini kalau mau baca cepat, pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas. Nah, ini menunjukkan bahwa membantah jawabannya kenapa bukan error. Yang error itu kan bilang meminta teman Anda yang lebih berpengalaman. Padahal kita selalu sibuk dengan rutinitas. Berarti kita bukan orang baru ya. Berarti kita sudah berpengalaman. Makanya bukan E jawabannya. Sebagai customer service, kemudian, nah ini poinnya nih. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar, satu, panjang lebar ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dua, beberapa kali. Artinya upayanya itu sudah sangat maksimal. Sudah menjelaskan panjang lebar, dengan bahasa yang mudah dimengerti, berarti mungkin pakai bahasa daerah kah, atau bahasa-bahasa sederhana, bahasa pasaran, beberapa kali. Nah, ini menunjukkan bahwa upaya si CS ini sudah sangat banyak gitu, sampai dia harus menjelaskan beberapa kali, tapi sang ibunya bingung gitu. Dia tidak mengerti sama sekali gitu. Nah, dari tiga ini ya, panjang lebar, bahasa yang mudah dimengerti, dan beberapa kali. Jadi jangan lagi pilih yang A, B, dan C. Kenapa? Ini sudah dilakukan. Menjelaskan secara pelan-pelan sama, sudah tadi. Menjelaskan dengan sabar juga sudah. Menjelaskan secara perlahan juga sudah. Jadi solusi di jawaban itu kalau sudah pernah dilakukan di soal dan dia tidak berhasil, maka jangan pilih lagi. Gitu. Maka yang paling masuk akal harusnya yang delta, meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarganya. Karena dia si sang ibu ini dia nggak paham-paham gitu. Nah, timbul pertanyaan, emang ini ada keluarganya? Nah, itulah soal TKP-nya nggak sempurnanya di soal nomor satu ini. Pak, di lapangan itu biasanya ada keluarga, Pak. Yes, bedakan soal sama lapangan. Kalau di soal bilang sekarang presidennya itu adalah Anies Baswedan, soal itu benar. Kalau soal itu bilang begitu, maksud saya adalah fakta soal itu kalau misalnya berbenturan dengan kejadian di lapangan, kita pakai fakta di soal. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Karena sang ibu ini susah dijelaskan gitu. Aman ya? Semuanya jawab delta deh. Berarti sudah pintar-pintar nih kayaknya. Saya curiga nih tahun ini CPNS nih. PNS. Oke ya, kita ke soal nomor 2. Silakan dijawab, dibaca dulu. Boleh sama, boleh beda. Gak mesti harus benar. Gak mesti, gak boleh ini ya, gak usah malu ya.
Oke, sudah ada jawabannya. Charlie. Oke, yang belum jawab, silakan. Sudah ada yang jawab, Charlie. Ayo, yang belum jawab, jangan jangan malu-malu ya. Nggak perlu harus sama, nggak perlu harus langsung benar, karena kita masih belajar. Soal TKP juga nggak ada yang salah, semuanya benar. Tinggal tingkat nilainya saja. Berarti di UIN Palopo dosen tetap ya? Itu orang dalam nih berarti. Ayo yang lain silakan dijawab ya, biar kita cepat bahasnya. Bagaimana yang lain? Sudah ada jawabannya? Atau kenapa kira-kira jawabannya C, Kak? Apa alasannya? Halo Kak Nana, atau yang lain juga bisa dibicara juga Kak Nana, biar dia tahu. Ayolah jangan malu-malu ya, karena fokus penyelesaian masalah. Kalau yang error gimana? Bukan penyelesaian masalah kah? Kalau waduh. Eh, Silakan nyampein pendapat ya, supaya ditahu cara pandangnya. Jangan malu-malu ya. Oke, jawabannya bagus ya. Fokus ke Kak Nurul yang E. Ayo dong jelasin dong, yang C atau yang E. Jawabannya antara itu, antara C atau E. Kak Nurul mau jelasin nggak? Atau Kak Nana mau jelasin nggak? Halo, oke. Mungkin masih malu-malu ya. Jadi jawabannya tuh kalau bukan C, ya error ya. Cuma kan ada yang poin 4, ada yang poin 5 ya. Nah, soal seperti ini kalau Anda mampu membaca
cepat itu bagus. Bagaimana cara membaca cepat ya biasakan membaca soal TKP yang panjang gitu. Tapi kayaknya belakangan ini nggak ada yang panjang, ada yang enggak sih. Nggak semuanya panjang gitu ya. Nah, kadang yang apa ambigu tuh kadang di opsinya itu mirip-mirip gitu soal TKP. Makanya Anda harus terbiasa gitu. Kuncinya hanya terbiasa sih soal TKP setelah tahu trik tadi gitu. Awal tahun ini dan seterusnya ini hanya pengantar. Kemudian kita apa memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan. Nah, berarti kita sudah kerja nih cari kontrakan. Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari dan seterusnya. Berarti intinya kalau kalau kita tinggal di pinggiran kota yang dekat dengan kantor, maka kita akan tiba tepat waktu. Nah, cuma itu resikonya kalau di pinggiran kota kan mungkin tidak ada mall, ya kan? Tidak ada fasilitas kesehatan yang bagus, fasilitas pendidikan juga yang bagus, mungkin tidak ada gitu, tidak sebagus di kota. Cuma itu lebihnya nanti tepat waktu di kantor gitu. Nah, sehingga opsi yang paling mungkin adalah kita harusnya tetap tinggal di desa gitu, di pinggiran kota. Kenapa? Karena dengan tinggal di pinggiran kota eh, kita akan tiba tepat waktu. Artinya kita profesional gitu. Kalau misalnya tinggal di kota dengan segala kemewahannya, nanti bisa terlambat. Nah, itu kan tidak profesional gitu ya. Nah, sehingga ada opsi-opsi yang tinggal di kota itu bukan jawabannya. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya. Nah, ini ya, kayak ini saya bilang tadi. Semampunya itu kata negatif. Misalnya Anda tidak sempat nih baca soal. Ada kata bertahan semampunya. Ini kan maknanya negatif gitu. Seadanya, semampunya gitu. Ini bisa di skip misalnya ya. Terus juga misalnya mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun. Nah, kalau ada meskipun itu sebisa mungkin Anda juga bisa apa? Bisa skip jawaban itu. Misalnya Anda kekurangan waktu ya. Ada kata meskipun, walaupun. Kenapa? Karena meskipun itu atau walaupun akan tetapi misalnya itu menunjukkan dua kalimat yang kontradiktif. Kalau bukan yang depannya positif, yang belakangnya yang positif. Satunya negatif, sehingga maknanya itu tidak sempurna. Itu. Saya akan datang ke kampus eh, ak- meskipun apa gitu atau akan tetapi atau dengan catatan gitu. Jadi tidak seutuhnya mau ke kampus gitu misalnya. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota. Berarti ini kan kita tinggal di pinggiran kota gitu yang dekat dengan pekerjaan. Nah, mencari cara ya. Berusaha untuk bekerja lebih giat dan harapan bisa mendapat fasilitas rumah dari kantor. Nah, ini juga bukan solusi gitu ya. Nah, tinggal yang C atau yang E. Kalau yang E itu kita terima dulu, kemudian berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman. Nah, itu sebagai fokusnya ya. Berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman, berarti seakan-akan kayak kita eh, kayak menerima gitu. Itu kan bagian dari risiko pekerjaan. Jadi kita menerima, kita berusaha ya udah saya berusaha supaya saya nyaman di sini. Nah, kelihatannya lebih unggul yang kita cari cara bagaimana caranya supaya nyaman. Nah, misalnya kalau cara yang satu tidak bisa, pakai cara yang lain. Nah, contohnya misalnya, oh kita menikmati keindahan pantainya, atau nikah sama gadis desa, nikah sama anak kepala desa gitu-gitu kan. Itu contoh aja ya. Jadi kalau misalnya tidak suka pantai, kita naik gunungnya. Jadi mencari cara itu sudah pada tahap implementasi gitu. Kalau yang ini ya kita terima gitu, berusaha terima tanpa ada solusi bagaimana caranya gitu. Berusaha nyaman gitu. Anda kan pasti ngerasain ya, berusaha nyaman di hubungan yang toksik misalnya. Pasti kan nggak nyaman gitu. Jadi kitanya saja, tapi masalahnya masih ada gitu. Beda halnya kalau cari cara, jadi cari cara, oh ya sudah saya ke pantainya, oh saya ke gunungnya, kalau suka gunung, oh saya suka daerah yang dingin misalnya, kalau di pinggiran kota ya, oh saya suka dengan keramahan masyarakatnya. Jadi kita cari cara supaya menikmati. Mungkin awal-awal akan berat ya, tapi lama-lama rasanya akan terbiasa gitu ya. Jadi jawaban yang poinnya tinggi itu yang Charlie, baru yang error gitu ya. Oke, aman ya. Kita coba soal nomor 3. Soal nomor 3 ini harusnya tidak lama karena lebih mudah dia. Silakan ditulis jawabannya. Tidak harus benar. Tidak, karena kita masih belajar ya. Perjalanan kita masih panjang.
Ya, silakan tulis di kolom komentar apa jawabannya ya. Nanti kalau sudah bisa menyampaikan pendapat. Oke, sudah ada jawabannya. Error. Kak Nurul jawabnya E. Yang lain? Oke, yang belum jawab, silakan ya ditulis saja. Nggak perlu harus benar, nggak boleh malu-malu ya. Masih belajar. Jadi habiskan jatah salahnya sebelum nanti pas tes harus benar gitu. Ada lagi yang jawab? Kak Nurul, oke. Kak Ryan, Kak Iksan, jawabnya apa ya? Ariswandi ini mirip sekali sama mahasiswa saya ya. Baru-baru wisuda. Nana, oke. Semua ya. Kira-kira kenapa harus ya? Ada yang bisa nyampein pendapat? Kenapa jawabannya harusnya harus gitu, bukan yang lain? Oke, jadi ini kan jelas ya soalnya kan, kenapa harus kan? Dia bilang kan semenjak musim kemarau melanda negeri ini terutama di daerah tempat tinggal Anda membuat masyarakat harus berhemat, gitu kan? Nah, berarti kita disuruh hemat nih. Nah, bisa dibaca di akhir-akhir. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari. Nah, berarti dia tuh sering mati, terutama di pagi hari. Nah, berarti kan selain pagi hari, hari-hari lainnya kan, maksudnya waktu lainnya kan kemungkinan tidak mati kan? Nah, jadi mungkin pagi hari itu kan banyak orang mandi ya karena mau berangkat ke kantor gitu. Jadi solusinya adalah kita menampung air di malam hari karena di malam hari ini tidak macet seperti pagi hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Jadi disimpan memang itu penampungannya sehingga paginya bisa dipakai. Kalau yang lain-lain rasanya tidak pas ya mengajukan protes. Jangan sekali-sekali kita mengajukan protes ya. Karena posisi kita sebagai ASN. ASN itu ya bagian dari pemerintah, berarti memprotes diri sendiri gitu kan. Santai saja tuh negatif. Menggunakan air seadanya juga tidak tidak sempurna jawabannya. Meminta suami istri untuk beli air galon. Nah, ini habis uangnya kan kalau harus mandi pakai air galon. Oke. Jadi jawabannya ya. Oke, soal nomor 4. Oke, apa jawabannya?
B, oke. Yang lain? Yang belum jawab, apa jawabannya ya? Oke. Error, oke. Ada lagi? Udah? Kak, mau jelasin nggak? Kak Nana atau Kak Nurul? Kenapa jawabannya B atau E? Ayo dong, kita diskusi. Tidak harus benar ya, jangan takut salah. Ini soal TKP bukan bukan soal TIU atau TWK yang jawabannya cuma satu gitu. Gimana Kak Nana atau Kak Nurul? Kenapa jawabannya B atau jawabannya E? Halo Kak Nana, kenapa jawabannya B ya? Iya, izin Kak ya, karena Ya. menurut saya Hmm. di soalnya itu ada pendekatan yang profesional dan eh terstruktur. Begitu bisa Ya. tangkap sih. Iya, nggak apa-apa. Nggak Ya, tahu oke, kalau yang bagus. lain. Jadi harusnya mencari dukungan ya. Oke, bagus Kak. Bagus ya. Kak Nurul gimana? Mau menjelaskan Eh, Kak? ya izin Kak. Hmm, Kalau ya. saya sendiri kan pilihannya Kak ya merumuskan ide tersebut secara detail. Di situ mungkin Hmm. bisa ditekankan secara detail. Eh, jadi siapa tahu mungkin pada saat penyampaian pada rapat, mungkin Hmm. karena ada beberapa orang yang mengemukakan pendapatnya, jadi mungkin agak ada yang belum mengerti ya Kak. Jadi kayak lebih ditekankan lagi apa maksud dari ide yang disampaikan biar rekan-rekan yang lainnya lebih mengerti begitu. Oh ya, bagus juga. Oke, dua jawabannya bagus-bagus ya, alasannya juga keren. Oke, kita lihat di soal ya, maunya apa sih soal ini dia hari ini di kantor dan seterusnya semua karyawan mewakili divisi masing-masing. Berarti kita tuh mewakili divisi kita ya, terserah nanti divisi kita tuh apa gitu, kan nggak dijelaskan. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan divisi dari divisi Anda. Namun, nah ini masalahnya. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Saya kasih ilustrasi misalnya, di Provinsi X misalnya kita mau mencalonkan gubernur, tim suksesnya. Berarti kan ada dari tim humas, ada dari tim dana, pendanaannya. Nah, menurut tim humas, kita tuh harus membuat spanduk Pak Gubernur ini, calon gubernur ini sebanyak mungkin. Tapi oleh tim keuangan kan tidak mungkin lah habis uangnya nanti, tidak memenuhi, tidak mencukupi dan seterusnya. Nah, sehingga itu kan wajar ya menurut divisi kita itu ide itu sudah sangat cemerlang. Tapi menurut divisi lain mungkin tidak signifikan, itu hal yang wajar ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan dengan penolakan itu? Misalnya mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan pokok divisi yang lain maksud dari gagasan. Nah, ini kan istilahnya maksud dari gagasan Anda. Ini kalau di soal itu mirip sama yang ini. Di soal itu kalau misalnya rekan kerja Anda tidak mengerti. Kalau di soalnya dibilang namun rekan kerja Anda tidak mengerti, baru kita jelaskan lebih jauh gitu. Tapi di sini namun rekan yang lain kurang mendukung. Orang yang tidak mendukung itu
Berarti dia sudah paham alurnya, arahnya. Bahkan dia bilang dinilai tidak memiliki perubahan signifikan. Nah, berarti kan yang mendengarkan itu sebenarnya sudah paham dan tahu bahwa ide yang kita bawa itu sebenarnya tidak merubah atau memajukan perusahaan. Jadi tidak perlu lagi kita menjelaskan lebih jauh dampaknya, kecuali di soal dibilang, namun rekan yang lain belum terlalu paham. Itu baru jawabannya yang A. Sama kayaknya juga, merumuskan ide tersebut secara detail. Detail itu kan mirip ya, yang ini maksud dari yang Anda ajukan dan nampaknya terkesan. Secara detail ini bisa dibenarkan jawabannya kalau di soal itu belum terlalu detail atau yang lain belum terlalu paham. Sayangnya di soal kurang mendukung dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan. Dinilai itu berarti orang-orang sudah bisa menilai, sudah paham gitu arahnya. Itu ya, makanya jawabannya bukan A atau bukan E ya. Maksudnya bukan bukan nilai yang sempurna gitu. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Ini juga sama ya. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda. Kecuali di soal itu dibilang eh, apa data-data yang Anda berikan belum komplit, belum lengkap gitu. Atau butuh data dukung. Itu baru jawabannya B. Nah, oke. Cuma sayangnya eh, bukan itu masalahnya. Oke. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik belum tentu. Karena setiap ide itu kan menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu. Dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Nggak mungkin lah langsung diterima oleh semua. Pasti ada plus minusnya. Menurut divisi ini bagus, menurut divisi yang lain pasti enggak gitu. Atau sebaliknya. Maka mestinya jawabannya yang Charlie. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Ini kan gagasan kami nih. Gagasan Anda yang mana gitu. Kita cari benang merahnya deh. Kita cari jalan tengahnya. Karena menurut karena yang Anda gagasan dari divisi Anda pun menurut kami tidak sempurna gitu. Jadi misalnya tadi divisi Humas maunya 1.000 poster calon gubernur disebarkan di seluruh kabupaten kota misalnya. Oleh tim keuangan nggak sanggup lah segitu. Ya sudah deh, ambil jalan tengahnya. Kita kasih 500 aja gitu. Nah itu maksudnya membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang kita punya. Ini gagasanku, mana gagasanmu, kita cari jalan tengahnya gitu. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang Charlie. Oke, kira-kira aman Kak? Tidak mesti harus benar ya, ingat. Kak Nana, Kak Nurul, aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, soal nomor 5. Apa jawabannya Kak? Oke, jawabannya A. Yang lain? Tidak harus benar ya. Ingat, kita masih belajar. Soal TKP tidak ada yang salah. Kita belajar dari kesalahan ya. Oke, Delta. Ada lagi?
Oke, eh, Aris Wani mau jelasin nggak yang Delta kenapa? Ayo Kak Aris, Kak Aris Wandi mau jelasin nggak? Kak Nurul Fitri mungkin? Kalau saya Kak dari semua opsi, kalau yang menurut saya itu yang tepat itu di A. Kenapa? Karena kalau di bagian opsi B, C, D, dan E itu kan kayak dia usulkan satu persatu Kak. Apa saja mungkin dari yang ini adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Kemudian ada yang usulkan hari libur massal, biaya tiket didiskon hingga 50% dan sebagainya. Terus di poin A itu kayak intinya ini dia kasih usulan untuk meningkatkan pelayanan. Jadi yang opsi B, C, D, dan E itu sudah include semua di opsi A, Kak. Kalau saya sih, Oh, nice, keren ya. Iya betul ya. iya Aris Kak. benar ya, kan? Iya, bagus Kak. Yang Kak Aris Wandi, ayo dong bicara. Halo Kak Aris, mana nih Aris Wandi? Waduh, diam dia. Oke, bagus ya jawabannya Kakak. Oke, di soal ini kan dia bilang bahwa em, semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas. Nah, ini kan poinnya berarti peningkatan kualitas layanan ya, supaya banyak pelanggannya gitu kan intinya. Yang A itu adalah memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal. Kan Nurul, semua hal itu apa ya? Menurut Kakak, apa contohnya ya? Semua hal. Hmm, misalnya apa Kak? Eh, coba bisa diulang, Kak. Ini maksud saya pertanyaan saya harus memenuhi semua hal. Semua hal ini apa contohnya Kak? Kalau menurut saya Kak memenuhi semua hal itu yang dijelaskan di opsi yang lain selain A ya. Contohnya adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui, kemudian adanya Hmm, penyediaan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui hmm. dan juga lansia, kemudian adanya semacam ini apa namanya diskon hingga 50% begitu. Jadi include semua dari fasilitas apa dari fasilitas perusahaan tersebut gitu. Baik Kak, keren ya. Bagus Kak. Ini semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali Kak. Berarti ini kan di transportasi nih, misalnya di bus. Saya nih pelanggannya, Pak, tolong dong sediakan PS di bus, bisa enggak ya? Pak, tolong dong siapkan kolam renang di bus, bisa enggak ya? Pak, tolong dong siapkan bioskop di bus, bisa enggak ya? Nggak bisa kayaknya ya, kan Nurul ya. Kalau Iya, Kak. misalnya Kak Nurul punya bus nih, saya minta Kak Nurul minta tolong dong siapkan di bus kakak bioskop, bisa enggak? Nggak bisa ya, nggak Ya, atau nggak bisa, Kak. nggak bisa siapin dong kolam renang di busnya, nggak bisa kan? Nah, karena di sini ada penekanan perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Jadi kelihatannya bagus sekali. Tetapi kalau kata tanpa terkecuali, pelanggan yang aneh-aneh mintanya kayak tadi, misalnya.
saya mau minta ada kopi shop di si bus kan nggak masuk akal gitu kan misalnya, yang kira-kira tidak bisa dipenuhi di situ. Nah, itu yang bikin yang A ini manis sekali, tetapi karena semua hal tanpa terkecuali rasanya tidak mungkin gitu. Itu Kak. Jadi andai kan dia bilang semua hal yang ada di opsi B, C, D, E. Nah, itu mungkin bagus tuh. Cuma karena semua hal dan tanpa terkecuali, jadi orang bisa minta apa saja gitu. Nah, dan celakanya kalau mintanya yang nggak masuk akal kan, tolong dong siapkan bulan di situ kan nggak masuk akal gitu. Kan itu. Jadi ini manis sekali, tapi rasanya nggak ini nggak masuk di akal gitu, nggak bisa dipenuhi semuanya tanpa terkecuali. Oke. Nah, kemudian mengusulkan ada jalur khusus. Ini juga bagus, Kak, jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, cuma jalur khusus ini kan ini di bidang transportasi ya. Bisa, Kak, ada jalur khususnya? Kelihatannya sulit, Kak. Misalnya, apalagi transportasi yang kecil tuh. Misalnya motor atau Grab. Kan pintunya itu-itu saja kan. Maksudnya jalurnya itu-itu saja kan, satu jalur gitu. Kecuali misalnya jalur di trotoar itu, di jalan Pinisi itu misalnya kan, jalan Petarani, kan ada jalur sepeda, jalur bis, jalur motor, kayak gitu, jalur orang jalan gitu. Kecuali yang gitu. Tetapi kalau untuk transportasi, rasanya tidak tidak bisa dipenuhi semua gitu, semua jenis transportasi. Mungkin transportasi yang besar tuh kayak kapal laut, mungkin ada tuh jalur khususnya, atau pesawat misalnya. Tapi kalau motor kan, adakah jalur khususnya kan nggak ada ya, susah gitu. Nah, yang C juga mengusulkan agar pada hari libur masal biaya tiket diskon ini bagus, tetapi bukan pada eh, kualitas pelayanan. Kita fokusnya di kualitas pelayanan, bukan pada diskon. Diskon itu bukan pelayanan, Kak. Itu hanya memotong harga, tapi bukan pelayanan ya. Kalau pelayanan itu harusnya toiletnya bersih gitu kan. Nah, jadi yang masuk akal itu yang agak mendekati jawaban benar itu yang delta. Memberikan usulan agar perusahaannya menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Kan ini mungkin dilakukan, Kak. Mungkin ya, misalnya kayak ibu hamil kan dibuat kit tirainya, misalnya kayak di bus kan. Kemudian menyusui, termasuk bu menyusui kan, lansia juga ada kursus khususnya. Itu masih masuk akal gitu. Kalau yang error mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Nah, ini bersihnya sudah bagus, tapi gaji tinggi. Nah, ini kan menimbulkan masalah baru. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah lain. Nah, itu tidak bagus di soal TKP. Jadi yang mendekati benar itu, yang poinnya paling tinggi di antara yang ada ini adalah yang delta, Kak. Oke, aman ya? Kita ke soal nomor 6. Kita masih ada waktu kan ya? Ya, masih. Ya, sorry. Apa jawabannya ya?
Oke, delta, delta. Delta juga. Oke, kenapa kira-kira ya? Kenapa jawabannya delta ya? Kenapa jawabannya delta ya? Ada yang bisa menjelaskan? Karena banyak nih yang milih delta. Kak Nana, Kak Nurul, Kak Kokom. Kak Kokom mau bicara enggak? Atau Kak Nana, Kak Nurul? Yuk kita diskusi yuk. Siapa lagi? Karena pemberian solusi yang seimbang dan praktis. Oke. Ada lagi? Oke, yang lain? Ayolah kita kita diskusi ya. TKP itu banyak diskusi sebenarnya supaya mau diadu gagasannya, mau dilihat cara pandangnya. Yang Anda pikirkan itu kira-kira sesuai dengan maunya soal atau enggak. Beda sama soal TIU. Soal TIU itu kan kita hitung-hitungan tuh. Jawabannya satu. Soal TWK juga satu jawabannya. Soal TKP itu kita diskusi gitu, debat. Oke, eh, saya lihat jawabannya hampir semua delta ya. Oke, betul ya, jawabannya harusnya delta. Kenapa? Gini, kan di soal diceritakan nih pengantarnya. Dengan naiknya biaya hidup dan seterusnya harga mahal, sulit lapangan pekerja, pokoknya intinya ekonomi itu susah gitu. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan dengan gaji yang sangat pas-pasan. Berarti kita juga merasakan susah tuh di soal ini ya. Andanya ini susah juga gitu. Teman Anda sering kesulitan, oke. Banyak dari teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit. Nah, bunganya banyak kan? Jika belum lagi jika melakukan pembayaran lebih tempo dan seterusnya. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Nah, ini Anda harus fokus di pertanyaan ini dia nanyain apa sih? Kan pertanyaannya adalah sikap kita jika dihadapkan pada permasalahan ini. Berarti kita juga dalam artian meminjam gitu. Kita juga susah gitu eh, memenuhi kebutuhan hidup gitu. Karena pertanyaannya sikap Anda jika dihadapkan. Berarti kita menghadapi masalah yang sama dengan teman-teman di atas gitu. Maka yang paling mendekati adalah mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman karena kita merasa kesulitan juga memenuhi kebutuhan hidup gitu. Jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman daripada meninggal kan, mending pinjam gitu daripada tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar gitu. Nah, sering terjebak tuh menasihati teman-teman saya agar berhati-hati. Nah, ini kalau pertanyaannya sikap Anda terhadap kejadian di atas, misalnya itu baru jawaban yang A. Kita nasihati teman-teman agar hati-hati gitu. Misalnya yang B, B itu bagus juga, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Nah, ini kan masalah. Jadi kondisi terdesak kan kan lebih baik meminjam kan daripada meninggal gitu kan bahasa kasarnya. Jadi itu berusaha agar tidak melakukan pinjaman agar tidak masuk kesulitan pada saat sama posisi kita di sini adalah kesulitan. Jadi harus dipinjam gitu.
Mencari tahu sejarah perusahaan dan nasihati teman-teman yang lain. Nah, ini juga sama mirip dengan jawaban yang alfa. Jadi kita cari tahu tuh karena pinjaman itu kan biasanya kan ada yang di bawah pengawasan OJK, ada yang tidak gitu, yang ilegal kan. Nah, yang biasanya di bawah pengawasan OJK itu Otoritas Jasa Keuangan kan biasanya bunganya tidak tidak gila-gilaan kayak yang ilegal gitu. Kalau ada apa-apa kita bisa lapor gitu. Itu sih. Oke, tinggal 1 menit ya. Hmm, mau satu soal lagi atau saya kasih closing statement? Bagaimana bagusnya? Kita sampai jam 9 kan ya, Kak Nurul? Iya, Kak. Di jam saya jam 9 ya. Hmm, oke, sampai 10 Kak, soalnya kita sesuai dengan waktu ya. Maaf, bukan banyak soal. Ini masih ada lagi kan setelah ini? Oke. Maksudnya belajar TKP-nya masih ada kan? Kak Nurul, cuma sekali ini atau masih ada? Kayaknya masih ada, Kak. Oh, ya kan masih panjang ya. Nanti kita eh, bahas bahas soal berikutnya ya. Pengen sih sampai semua ya, soalnya 25 atau paling tidak sampai 10. Cuma kan waktunya habis ya. Nanti kita kalau bisa nanti masuknya cepat ya. Bisa nggak sih 19.30? Ini kan wilayah timur semua kan ya. Rekamannya ada, cuma di grupnya nanti minta di KASO ya, karena saya tidak masuk di grup dengan kakak. Ini rekamannya di online, KASO punya itu, atau adminnya Master Prima ya. Nanti minta, termasuk filenya ini kalau anu nanti minta ke mereka karena kita tidak satu grup ya nanti di ini. Ada pertanyaan? Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Kak, dipercepat waktunya ya? Tidak. Saya tidak bilang dipercepat, tapi misalnya kan mulainya jam 19.30 ya. Kalau kalau bisa gitu, kita mulai belajarnya jam segitu gitu. Jadi masuknya itu kayak 5 menit sebelum atau 3 menit. Tadi kayaknya 19.30-an itu mas baru satu orang gitu. Kalau bisa sih gitu. Saya kan masuknya dari 19.25 tadi sendirian. Terus kan anak masuk, yang lain belum masuk deh kelihatannya. Mungkin lagi OTW masuk ya. Supaya maksudnya 19.30 tuh langsung kita gas full gitu. Nah, sehingga banyak yang bisa dibahas gitu. Kan jam 19.30 ya, Kak? Semuanya dari wilayah timur kan ya? Ada yang dari Jawa nggak ada kan ya? Kak Nana di Palopo berarti Kak Nurul di mana? Di Makassar, Kak. Oh, Makassar apalagi. Tetanggaan kita. Yang lain, Kak Iksan, Kak Ryan. Saya Jateng. Oh, Masya Allah Jateng ya. Jateng kan beda ini ya. Beda 1 jam ya kalau nggak salah. Di sana masih jam 8, di Makassar jam 9 gitu. Palopo Kak, Ryan, oh ya Palopo ya. Sama berarti jam kita. Sama-sama. Oke. Sering tryout kan? Atau nggak pernah? Kalau bisa tryout ya. Sering. Nah, betul Kak Koko. Sering-sering tryout ya kalau bisa. Kerjakan soalnya full. Di tryout itu kan banyak yang bagus itu misalnya punyanya si, saya lupa ya. Dosen Deso mungkin ya kalau dosen. Atau Kak, saya lupa ya namanya. Pokoknya tryout tuh banyak sekali. Sering kali tryout ya. Jadi ukur kemampuan Anda. Benar-benar tryout itu yang setting pakai laptop gitu, jangan pakai HP. Siapkan kertas 1 lembar gitu kan, pakai apa? Buat coret-coret. Siapkan pensil sama penghapus yang gitu-gitu. Jadi di setting beneran. Apalagi kalau Anda bisa pakai baju hitam yang buat tes besok tuh bagus sekali tuh. Pakai baju hitam yang tidak pakai ikat pinggang gitu.
yang benar-benar kayak aslinya gitu. Karena vibes-nya tuh beda gitu. Waktu kita di dalam tes sama waktu tryout main-main gitu. Maksudnya di luar kan santai gitu. Di dalam tuh tegang banget gitu. Makanya biasakan itu penting juga. Karena kita bermain dengan waktu kayak gitu-gitu ya. Kalau bisa tryout, sering sering latihan soal, catat semua soal yang pernah dibahas itu poinnya apa gitu. Karena berputar di situ-situ aja. Ada pertanyaan? Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan, Kak, sebelum kita akhiri? Aman, Kak. Aman ya, Kak Nurul, aman, Kak, Kak. izin Ya, bertanya, Kak. ya boleh. Hmm, ini kan beberapa soal. Jadi untuk mempersiapkan waktu mungkin bisa dibatasi, misalnya 1, 2 menit, 2, 3 detik lanjut lagi soal. Bahas lagi, jangan Mm, menunggu-nunggu gitu, Kak. ya, betul. Oh Sekedar ya, siap. masukan saja. Ya, ya, bagus itu kita biar efisien ya. Makanya saya berulang kali tanya kan, harapannya Anda juga respon gitu. Supaya saya tahu, ya kalau maunya seperti itu boleh tuh, tapi direspon juga ya, minta tolong supaya saya nggak bicara sendiri gitu. Karena beda soalnya kalau online sama langsung ya. Kalau langsung tuh kelihatan ekspresi Anda jawab apa itu kelihatan gitu. Ya, Oke, Kak. itu oke. Nanti yang selanjutnya ya, kalau mau Iya, Kak, siap. pakai lebih cepat boleh tuh. Tapi di kolom chat cepat juga ya jawabnya supaya saya tahu. Apalagi kita banyak diskusi sih sebenarnya. Eh, Maksudku sampaikan gitu apa pendapat Anda sehingga pendapat Anda itu sudah sesuai yang diinginkan soal atau enggak gitu juga sih penting. Oke, soalnya aman kan? Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit kan? Saya punya soal banyak. Tinggal Anda mau request soal yang susah banget, susah sedikit, sedang, dan mudah banget ada semua. Tinggal Anda sebut saja. Ini yang sedang ke atas lah. Oke ya, mudah-mudahan Anda semua dimudahkan ya. Tetap semangat. Belajarlah di saat orang lain tidur. Dan yakinlah bahwa tidak ada opsi lain selain PNS ya. Saya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun 4 atau 5 kali tes gitu sampai lolos gitu. Pernah SKP beberapa kali gitu, tapi ya terakhir baru lolos. Saya yakin Anda juga pasti bisa lolos lah ya, lebih awal dibanding saya gitu. Apalagi kalau persiapannya sangat matang ya, tidak ada resep dari dokter manapun nggak ada ya. Solusinya hanya belajar, 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 dan selain itu ya berdoa ya. Oke, saya pikir cukup ya adik-adik, saya panggil adik-adik ya kakak-kakak. Terima kasih ya untuk malam ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa tetap kerjakan soal apapun itu, terus try out ya. Kalau ada soal nanti boleh juga tuh di-share-share gitu ya. Siapa tahu mau dibahas. Tapi saya cukup banyak sih soal kalau mau ini bahas. Oke. Untuk masukannya bagus ya. Nanti kita coba terapkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya.